kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu, di gereja-Mu JKT Bapa Batam Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama memuji, menyembah kebesaran-Mu Tuhan. Ini semuanya adalah anugerah-Mu, kasih-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya Bapa kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh menangkap firman-Mu, kami percayakan firman-Mu dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang untuk mengganggu, menghambat atau mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan di tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang ke neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah lebat yang akan hatimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya sama katakan amin. Silakan duduk Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayatnya ke-26. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Angkat Alkitab kita, katakan saudara saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka saya pasti diberkati Tuhan. Sekarang ini juga. Amin. Silakan duduk bagi Tuhan. Kita akan membaca berganti-gantian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, membaca ayat 16, ayat genap, dan saya akan membaca ayat ganjil, ayat 17, dan seterusnya sampai ayat 29, 26. Dan saya akan hitung sampai 3. Bapak Ibu saudara Tuhan akan membaca lebih dahulu. 1, 2, 3. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ketika murid-murid mendengar itu, sangatlah gempar mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang ke gereja untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Ini semua anugerah Tuhan, kasih Tuhan kepada kita semua. Amin. Kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Ayat 16 mengatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Kalau kita lihat perikop di atas,
ya, orang muda yang kaya. Jadi seseorang yang kaya itu datang kepada Yesus dan dia memanggil Yesus guru. Perbuatan baik apakah yang harus berbuat, ya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya, kita melihat orang muda ini luar biasa, saya mengatakan, karena apa? Semua perintah, hukum, larangan Allah itu sudah dia turuti, ya, sudah dia turuti, ya. Ketika Yesus mengatakan, ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, ya, jangan membunuh. Dan orang muda itu tidak membunuh, ya. Di sini membunuh, ya, benar-benar membunuh manusia, ya, secara fisik, tetapi arti secara rohani, ya, kita membenci saudara kita, ya, yang seiman, kita membenci keluarga kita, itu secara rohani juga sudah membunuh, ya. Dan orang muda ini dia sudah melakukan, katanya, dia tidak pernah membunuh. Dan perintah yang kedua apa? Jangan berzina, ya, jangan berzina, ya. Dia kaya, kata firman Tuhan, ya. Biasanya kalau bagi pria, ya, atau orang di luar sana, biasanya, ya, banyakkan ibu-ibu mengatakan laki-laki itu nggak boleh punya uang, katanya, ya. Kalau laki-laki punya uang itu dia akan berubah setia kepada istrinya, ya. Dia akan mencari, ya, selir-selir seperti itu, ya. Dan, ya, dia juga tidak melakukannya, ya, untuk mencari mungkin, ya, selir-selir mungkin, ya, berzina, ya, secara kedagingan, bersetubuh, ya, dengan pasangan yang lain, bukan istrinya, secara fisik berzina. Tetapi arti secara rohaninya juga, ya, berzina ini, kalau kita sudah menyembah Yesus, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita masih mencari dukun, kita masih mencari dewa, kita masih mencari ilah-ilah lain, secara rohani juga sudah melakukan perzinahan. Tetapi orang kaya muda ini luar biasa, ya. Dia bahkan tidak menyembah dewa-dewa lain, ya. Dia bahkan tidak berzina secara fisik. Dia sudah melakukannya. Dan yang ketiga, jangan mencuri, ya, jangan mencuri. Memang ini paling tidak disukai orang, ya, apalagi kalau misalnya perusahaan atau suatu PT atau suatu usaha, ya, kita mendengar kabar-kabar gimana, ya, suatu PT yang kehilangan HP-nya sampai 143 biji, ya. Yang mencurinya siapa? Karyawannya sendiri, ya, karyawannya sendiri, ya. Ini terjadi di Batam, kejadian di Batam, ya. Karyawannya sendiri yang apa? Mencuri HP milik PT perusahaannya, sehingga kerugiannya mencapai 500 miliar, ya. Dan dengar di isu-isu, ya, isu-isu dari media, ya, katanya dia karena utang kepada rentenir, ya.
karena utang dia, sehingga apa, dia mencuri seperti itu, ya. Tetapi ya akibatnya mencuri itu ya dia kena sanksi, ya, dia menyalahi hukuman, ya, sehingga ditangkap dan dia dipenjara. Ya. Hukum mencuri ya yaitu kena hukuman. Apa yang kau lakukan, engkau akan tuai. Ya, mencuri maka tidak ada ampun. Ya, daripada pemiliknya akan menuntutnya seperti itu. Ya, kalau bukan PT mungkin, ya usaha kecil-kecilan mungkin, ya kalau ketahuan mungkin Anda akan dihentikan dalam pekerjaan itu. Ya, karena apa? Saya sudah pernah mengalami, ya, dalam usaha kecilan saya yang di pasar. Ketika saya biasanya waktu dulu agak lambat ke tempat usaha itu, ya, jam 7-an, jam 8 saya ke pasar, ya, tiba-tiba ada seorang AI yang baru pesan belanja di tempat kami, toko kami. Dia tak tahu juga, saya percaya itu Tuhan menggerakkan dia akan beras saya. Dia bilang, tadi saya baru belanja tempat kamu, dia bilang. Saya pakai uang 100.000 yang merah itu, kata seperti itu. Dan setelah dia bilang seperti itu, dan ketika saya datang ke toko, saya lihat kok tempat laci saya itu nggak ada uang 100.000. Kenapa nggak ada, ya? Dan setelah selesai jualan, saya tidak menanya karyawan saya tidak menanya dia. Tetapi setelah selesai jualan, saya naik ke atas di office-nya, ya, di situ ada rekaman kameranya. Saya minta buka, putar ulang rekamannya itu, dan kelihatan oleh kamera, ya, ketika AI itu dalam belanja, dikasih uang, habis itu dia lihat, karyawan saya itu dia lihat, kiri kanan dia lihat, gak ada orang, dia masukkan uang itu masuk dalam sakunya, pada koceknya, ya. Dan disitulah saya pikir bahaya juga ini, ya, 1 hari 100.000, 1 bulan kalau 30 hari sudah 3 juta, ya. Ini bukan untung lagi, bisa buntung kita dibikin. Ya, akhir cerita saya hentikan dia, saya ganti karyawan yang lain. Ya, jadi ini merugikan, ya, mencuri ini merugikan, dan mencuri ini juga merugikan nama Tuhan, ya, mempermalukan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan, tetapi merugikan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Ya, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, jangan pernah mencuri. Firman Tuhan mengatakan seorang itu juga, ya kan, jangan mengingini sesamamu manusia, ya, apa yang dimilikinya, istrinya kah, pembantunya kah, ya, rumahnya kah, apanya aja kah, ya, jangan kita menginginkannya. Yang keempat, jangan mengucapkan saksi dusta, ya, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, jadi banyak orang mengatakan bohong demi kebaikan kan nggak apa-apa katanya. Tetapi saya mau mengatakan, ya, bohong demi kebaikan pun juga itu bohong. Ya, hukuman bohong itu, ya, Tuhan marah, Tuhan tidak senang. Ya, kata firman Tuhan, iblislah bapamu. Ya, karena iblis dari awal mulanya adalah pendusta, bapa segala dusta. Ya, kalau kita menjadi orang percaya, kita suka berbohong, ya, kita suka berbohong, itu bukan Allah Bapa kita, tetapi iblislah Bapa kita, kata firman Tuhan. Ya, ya, jadi tidak boleh, ya, kalau bahasa Cina, bahasa gaulnya, bisa piang. Ya, kalau nang piang nang ho, nang kayak apa musia so asinang piang nang ho, nang kayak apa musi mo kui. Ya, jadi itu bahasa gaulnya, bahasa Cina. Ya, jadi enggak boleh berdusta, enggak boleh berbohong. Ya, tetapi kita melihat anak muda ini juga sudah menurutinya. Anak muda kaya ini juga menuruti, dia sudah melakukannya. Ya, dan
ada lagi perintah daripada Allah, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. Gimana kalau kita sebagai orang percaya, kita mengatakan kita mengasihi Bapa di sorga, sedangkan orang tua kita yang di dunia ini, yang setiap hari kita melihat wajahnya, yang setiap hari kita berhadapan dengan face to face, kita tidak bisa mengasihi orang tua kita. Gimana kita bisa mengasihi Bapa kita di surga yang kita nggak pernah lihat wajahnya? Ya. Jadi Tuhan sangat marah kalau kita tidak menghormati orang tua kita, ayah kita, ibu kita, yang kita bisa lihat kita tidak menghormati mereka. Ya, kita tidak menyayangi mereka, kita tidak mengasihi mereka. Tuhan bilang percuma. Ya, yang kelihatan aja kamu nggak bisa mengasihi. Apalagi saya yang kamu nggak kelihatan, ya. Jadi belajar mengasihi Allah itu kita harus mengasihi orang tua kita dulu, ayah ibu kita, ya kita mengasihi mereka, kita menghormati mereka, maka dengan mudah, ya kita bisa menghormati Bapa di surga, ya. Jadi asita jese kayak nang bobiak ai nang kayak bebo, nang kayak apa nang kayak am nang bobiak ai ho, cimui nang ai tipe nang bobiak thay dia. Nang có chia sẻ cái thì bé, nang có chia sẻ cái apa abo, nang tadi thay dia tadi ngó dia, nang yang thay dia mình, tapi nang có yang ai, nang có yang trung kinh, nang có yang siêu ý, nang chỉ mới ai siêu thì bé, nang bắt thay thì bé, ya, nang chỉ mới ai siêu ý thì bé ta nang ai hung liền, nang dia ai nang cái chỉ cái sẻ cái apa cái ama, nang dia ai, nang dia trung kinh. Asli nang yang chó liu ho, nang ở bên ai nang thi tên, cái thi bé nang bật lên đấy, nang coi nang ai, karena ini nih, nang sudah cokal untuk Jessica, ya. Dan luar biasa juga, ya, orang kaya muda ini juga melakukannya. Dia menghormati orang tuanya, dia menghormati ayah ibunya, kata firman Tuhan, ya. Dan apalagi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan hanya kita mengasihi istri kita saja. Jangan hanya kita mengasihi anak-anak kita saja. Atau jangan sebaliknya kita mengasihi suami kita saja. Kita mengasihi anak-anak kita saja. Tetapi saudara seiman kita tidak kasihi, ya. Kata firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, ya. Bukan suruh kasih istri kamu saja, bukan kasih suamimu saja, bukan kasih anak-anakmu saja, tetapi semua manusia berhak mendapat kasih daripada kita, karena itu adalah perintah Allah, ya. Jadi perintah dari Allah itu semua manusia kita harus mengasihinya, ya. Dan luar biasa juga, anak muda kaya ini dia juga melakukannya, ya, dia mengasihinya manusia itu. Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya, di sini masuk dia, ya, poinnya, ya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya, tema kita hari ini, harta dapat menghambat pelayanan. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, di sini poinnya, anak muda ini gagal. Dia tidak lagi turuti perintah Allah. Yang tadinya sudah menang, sudah banyak dia lakukan, dia turuti, tetapi di sini dia gagal. Ya, karena apa? Dia tidak lagi fokus kepada surga. Ya,
tetapi dia fokus kepada dunia ini. Ya, dia mengumpulkan harta banyak di bumi ini. Ya, untuk apa? Untuk senang-senang. Ya, tetapi dia lupa bahwa dia itu tujuannya untuk apa? Masuk dalam kerajaan Allah. Kata firman Tuhan, manusia tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya. Jadi fokus kita kepada Allah apa kepada mamon? Kalau kepada mamon, maka itulah yang menghambat kita. Ya, sangat bahaya, menghambat kita mendapatkan ya harta di surga. Ayat 22 mengatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya ingin mengajak kita untuk baca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19. Lukas pasal 16 ayat 19, saya akan bacanya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ya, ada seorang kaya yang pakaian jubah ungu ya, dan kain halus, pakaian bangsawan, ya, kaya. Dan ayat 20 mengatakan, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyujukkan lidahku, sebab aku sangat menderita, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ya. Orang kaya ini pakaiannya bangsawan, ya, jubah ungu dan kain halus, ya. Tetapi kita melihat dia tidak mengasihi sesamanya manusia. Ya, bisa-bisa orang kaya muda tadi mengasihi sesamanya hanya keluarganya saja. Ya, tetapi orang lain tidak dipedulikan dia. Seperti orang kaya ini, ya, Lazarus yang ingin menghilangkan laparnya, ya, berharap orang kaya itu memberi dia makan. Tetapi orang kaya tidak mempedulikan. Lazarus yang penuh dengan borok, yang begitu kasihan kita melihatnya, ya, dia sangat menderita, baik fisiknya, ya, baik jiwanya sangat tertekan karena lapar. Tetapi orang kaya itu tidak memperdulikannya, ya, tidak memberi dia makan. Seandainya hari itu mungkin kalau orang kaya itu memberi dia makan, ya, bawa dia ke berobat, ya, ke tabib mungkin berobat, obati bolak-balik, mungkin dia nggak mati, ya, mungkin dia hidup, ya. Dan kalau itu yang terjadi, mungkin dua-duanya bisa masuk ke surga, ya. Tetapi karena egonya, ya, karena dia lebih mementingkan hartanya, untuk apa harta saya, untuk apa makanan saya untuk orang ini yang tidak penting, ya. Mungkin orang seperti pengemis yang berada di rumah saya, untuk apa saya berikan kepada dia? Ya, dia hanya mementingkan supaya dia
kaya, tambah kaya, tambah kaya. Ya, sedangkan Tuhan itu mau kita apa? Kita kaya itu bisa kita jadi berkat. Ya, Tuhan mau kita diberkati supaya kita jadi berkat. Ya, akhirnya orang kaya ini sangat menderita di lautan api yang menyala-nyala. Sedangkan Raja Rus yang menderita itu di bumi ini, ya, di dunia ini, dia mendapat fasilitas daripada Tuhan. Dia boleh duduk di pangkuan Abraham, kata firman Tuhan. Ya, dia boleh menikmati segala yang baik di surga sana. Ya, saya percaya dia itu tidak mau kompromi dengan dosa. Ya, Raja Rus itu dia tidak mau kompromi dengan dosa. Ya, dia terus menjaga. Dia pasti orang percaya. Ya, dia pasti orang yang beriman kepada Tuhan, sehingga apa? Dia mati langsung dibawa malaikat-malaikat ke surga, duduk di pangkuan Abraham. Ya, sangat menyenangkan. Tetapi kasihannya yaitu yaitu orang kaya itu, ya, sehingga dia sangat menderita di lautan api yang menyala-nyala. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Raja Rus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi hendaklah kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya. Ya, jangan kita tidak percaya, jangan kita ragu, jangan kita abaikan. Tapi percayalah akan firman Tuhan. Ya, kita percayakan firman Tuhan, maka kita percaya di dunia ini kita boleh menderita, tetapi kita percaya upah kita besar di surga. Ya, kita percaya, ya. Dan kita juga, ya, semalam kemarin, ya, kita baru makamkan jemaat kita, ya, Bu Fatima. Ya, kita tahu, ya, dia sangat menderita, ya, sangat menderita karena apa? Sakitnya, ya, karena dia mengalami komplikasi, ya, diabetes, ya, dia menderita sehingga apa? Membuat dia saraf kakinya yang sudah mati, ya, membuat dia nggak bisa berjalan, ya, dan sehingga selama ini kita tahu dia hanya mengatakan dia tensi, ya, sakit kepala terus, tapi dia nggak pernah bilang dia ada diabetes, ya, sehingga apa? Lambat tahunnya, ya, sehingga serang kepada saraf kaki, ya, dan akhirnya diamputasi kakinya seperti itu, ya. Dan setiap kali kami tim, ya, bersama gembala di kunjungan, ya, setiap kali kami kalau berbicara kepada dia, ya, dia selalu nangis, ya, dia selalu nangis, ya, dan mukanya membuat kita sebagai manusia normal ini, kita melihat wajahnya, ya, kita nggak tahan, kadang membuat kita mau nangis, ya, kita melihat dia membuat kita mau nangis, tapi kita tidak boleh nangis, ya, karena kita nangis berarti kita bukan mau menguatkan dia, ya, membuat dia tambah nangis, ya. Kita hanya menguatkan dia, sudah percaya semangat, ya. Dan tiap hari juga kita berdoa untuk Bu Fatima, ya, supaya Tuhan sembuhkan Bu Fatima, ya. Kita sebagai orang percaya, kita tidak pernah berdoa supaya orang dipanggil Tuhan, tetapi kita selalu berdoa
dalam kondisi apapun, seberat apapun, kita selalu berdoa supaya orang yang kita doakan itu mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Tetapi kita tahu ya, tidak selalu Tuhan menjawab doa kita seperti yang kita inginkan ya, tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya jalan yang luar biasa yang tidak bisa diselami oleh manusia manapun juga ya. Dan semalam itu ya, kita ibadah penghiburan itu ya, sepertinya banyak hambatan seperti itu ya, karena Sam harus pergi hujan-hujan, harus pergi ke Sungai Tamiang, ketemu dengan Pak Badut ya, Pak Badut untuk mengurus surat menyurat, dan juga dari pihak yayasan juga yang membawa ambulan juga mengatakan di rumah duka juga ada yang mau dibawa juga, sehingga yang satu katanya nggak bisa jalan, yang satu ternyatanya juga nggak bisa berangkat ya, karena apa? Kuburannya tanahnya itu belum digali seperti itu ya. Jadi seakan-akan banyak hambatan ya, dan WL-nya juga ya, WL-nya juga harus ambil rapot anaknya ya. Sepertinya ada banyak hambatan ya. Tetapi puji Tuhan, kita melihat semuanya ini Tuhan turut campur tangan ya, mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Dia ya, sehingga apa? Saya melihat begitu mulus semuanya ya. Memang WL yang nggak datang, tetapi semua langsung Sinop Pasong pimpin ya. Begitu Sinop Pasong pimpin, tidak lama kemudian Pak Badut juga mengatakan, Pak udah siap gali katanya. Dan ambulannya mengatakan, Pak kami standby Pak, tinggal bilang siap, kami berangkat jemput ya. Sehingga apa? Semuanya berjalan dengan baik, seperti sudah diatur oleh Tuhan ya. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Begitu kita belum mulai ibadah penghiburan itu, sepertinya banyak halangan. Tetapi setelah mulai ibadah penghiburan itu, semuanya sudah diatur Tuhan ya. Ini sudah siap, ini sudah standby, dan ini sudah jalani ibadah penghiburan ya. Luar biasa jalan. Dan saya sudah standby dari rumah saya sudah tahu, karena ada pengalaman. Ibu saya pakai jas, pakai baju pendeta, saya pakai baju pendeta, dan hanya satu yang saya tidak turuti ya, yaitu saya tidak pakai sepatu. Saya pengalaman, saya bilang ini hujan ini, kalau pakai sepatu ke sana apa boleh jadi ya, sepatu basah bahkan lumpur semua. Saya pakai sendal karet. Saya pakai sendal karet. Dan puji Tuhan ya, setelah kita selesai ibadah penghiburan di perumahan Lotus itu ya, kita berangkat ke Sungai Tamiang. Dan puji Tuhan ya, bahkan mereka ambulan udah sampai duluan ya, saya udah sampai duluan. Mana ini pendetanya nggak sampai-sampai ya. Pak Badut telepon, Pak udah disampaikan di mana? Saya bilang kami di dapur 12 kata saya. Waduh Pak, udah di dapur. Aduh Pak, kenapa di dapur 12 katanya? Jauh sekali itu katanya. Ya maaf, saya bilang kami pakai jalan lewat Batu Aji, ala Batu Aji seperti itu ya. Dan puji Tuhan, dan Pak Sarjito arahkan lewat potong jalan saja ya, sehingga lebih cepat sampainya. Dan puji Tuhan, sampai ke tempat pemakaman, tidak hujan ya. Tuhan Yesus baik ya, Tuhan atur semua ya. Waktu di perumahan kadang ada atap, hujan ya kan, tetapi sampai ke tempat pemakaman tidak ada hujan ya, sehingga apa? Kita semua aman ya, tidak ada yang kebasah, kedinginan, enggak ya. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan juga ya, di ibadah pemakaman juga boleh berjalan dengan baik semuanya ya, ada sukacita ya, karena kita percaya kematian orang Kristen, orang percaya itu bukan penderitaan, tetapi sukacita. Karena apa? Jemaat kita, Bu Fatimah, dia sudah menggenapi firman Tuhan. Dia sudah masuk ke dalam kerajaan surga ya. Waktu hidup kita melihat mukanya penuh dengan penderitaan. Ketika dia menghembuskan nafasnya tengah malam, kita melihat mukanya ya damai, seperti orang lagi tidur ya, mukanya damai ya. Saya
sering lihat jenazah ya, kadang-kadang mukanya hitam seperti itu ya, tetapi saya melihat muka Bu Fatimah itu begitu cantik ya, begitu damai, seperti tidur dia ya. Dan Tuhan meyakinkan kita dengan wajah Ibu Fatimah itu ya, membuat kita yakin bahwa Ibu Fatimah sudah bersama Bapa di surga ya. Dia sudah menerima segala fasilitas yang terbaik di surga itu ya. Dia sudah sembuh, dia tidak sakit lagi, dia tidak menderita lagi. Karena sebelumnya Tuhan juga menyatakan, beritahu kepada Ibu Gembala dalam mimpi, Ibu Gembala mimpi bahwa Ibu Fatimah sudah sehat, dia sudah berjalan. Dan benar, Ibu Fatimah sudah sehat, sudah sembuh, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tetapi yang ada di situ pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya, senang-senang bersama dengan Tuhan. Dan mari pesan firman Tuhan bagi kita yang masih hidup ya, mari kita fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada harta dunia ini ya. Kekayaan dunia ini tidak bisa membawa kita ke surga, tetapi hanya kita fokus kepada Tuhan, maka itu yang membawa kita kepada surga. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan, dicukupkan kepadamu. Amin. Ya, jangan cari harta dulu, jangan cari yang lain dulu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, dicukupkan kepadamu. Kita percaya, kita utamakan Tuhan, kita utamakan pelayanan kita kepada Tuhan, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya semua yang kita perlukan, semua yang kita minta daripada Tuhan, Tuhan akan ditambahkan kepada kita. Ya, kata firman Tuhan dalam Matius tadi, ya, orang muda kaya itu pergi dengan sedih, dengan murah muka, karena apa? Hartanya sangat banyak ya. Padahal Tuhan mengatakan, persembahkanlah itu kepada orang-orang susah, orang-orang miskin, dan ikutlah aku. Tuhan mau dia cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan Tuhan tambahkan, cukupkan kepada dia. Saya percaya kalau orang kaya itu turuti firman Tuhan, turuti apa kata Tuhan, dia jual semua hartanya, dia kasih kepada orang-orang miskin, dia mengikuti Yesus, dia utamakan kerajaan Allah dan kebenaran Allah, saya percaya dia akan tambah kaya lagi. Kaya secara materi dan kaya secara rohani. Ya, Tuhan mau kita kaya secara materi, juga kaya secara rohani. Jangan kita hanya kaya secara materi, tetapi kita miskin di hadapan Allah. Ya, kita apa? Kaya secara materi dan juga kaya secara rohani. Amin. Ya, jadi bukannya orang kaya nggak bisa masuk surga, tetapi yang Tuhan mau itu adalah, tuntutan Tuhan itu adalah apa? Kita menjadi orang kaya secara materi, secara rohani juga. Ya, itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita bisa berkat, ya, kaya secara jasmani, materi, yaitu kita bisa jadi berkat. Ya, kaya secara rohani, yaitu kehidupan kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kita percaya kita akan berhasil diberkati Tuhan. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Tadi waktu saya belum mengerti firman Tuhan ini, saya mengartikan firman Tuhan ini, unta bisa masuk melalui apa? Lubang jarum itu, ya. Karena ibu saya kan pandai jahit baju, ya. Jadi saya kira firman Tuhan, arti firman Tuhan adalah unta bisa masuk melalui lubang jarum, memang jarum jahit seperti itu. Ya, saya dengar khotbah, pernah Ibu Gembala khotbahkan firman Tuhan ini juga, ya, lupanya ini jarum ini bukan jarum jahit, ya. Tetapi jarum ini adalah nama pintu, ya. Nama pintu di Israel sana, ya, di tempat bangsa Israel sana, ya, nama pintu
Ya, pintu jarum ada 12 pintu, salah satu pintu namanya pintu yang namanya jarum seperti itu ya. Dia itu rendah sehingga unta untuk melihat di pintu itu harus tunduk ya, dan sulit sekali masuknya seperti itu. Ya, seakan-akan sulit masuk melalui pintu itu ya. Jadi arti seperti itu ya. Jadi saya pernah salah mengartikan firman Tuhan ini ya. Jadi kita harus hati-hati membaca firman Tuhan, jangan kita salah mengartikan firman Tuhan ya. Karena Tuhan itu adalah baik, Tuhan adalah adil ya. Dan supaya kita baca firman Tuhan, kok Tuhan jahat, kok Tuhan tidak adil, itu sudah kita salah mengartikan firman Tuhan ya. Jadi kata firman Tuhan ya, tetapi Yesus berkata, biarkanlah ayat 24. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangatlah gempar mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Ya, bagi kita manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, saya kalau teringat Bu Fatimah itu saya nangis. Ya, saya nangis itu bukan karena Bu Fatimah itu baik, bukan. Ya, saya tahu track recordnya Bu Fatimah ini. Ya, tapi yang saya nangis ini, track record seperti ini pun Allah peduli sama orang Bu Fatimah. Ya, itu yang membuat saya nangis. Semua yang diperlukan Tuhan sediakan. Tuhan menggerakkan orang-orang, mengirim pampers lah, mengirim susu lah, mengirim semua lah, bahkan rumah kontrakan pun Tuhan mengirimkan orang. Ya, bahkan ketika dia mau pulang ke surga pun Tuhan mengirimkan orang lagi untuk menampung anaknya, untuk sekolahkan anaknya sekolah yang terbaik, ya, tempat yang pasti yang terbaik. Itu membuat saya nangis. Ya, kasih Tuhan itu luar biasa. Ya, kasih Tuhan itu membuat kita nangis. Kenapa orang seperti ini Tuhan masih begitu mengasihinya, begitu menyayanginya? Ya, itu membuat saya nangis, betul.